Nah, ini dia Insta360 One RS dengan 360 lens. Let's check it out. How's the result ya? Oke. 饮食创新科技股份有限公司。 Dalam bahasa Inggris itu Shadowstone Innovation Technology Co. Limited. Mereka adalah perusahaan yang membuat action cameras dan software untuk mengedit video untuk perangkat smartphone maupun desktop. Saya mengucapkan terima kasih kepada Denka yang sudah mengirimkan kita Insta360 One RS ini. Keren banget. Perusahaan yang bermarkas di Shenzhen, Guangdong dengan kantor yang tersebar dari Los Angeles, Tokyo, dan Berlin. Per tahun 2020, Insta360 memulai partnership secara strategis dengan Leica untuk membantu membuat One R1 Inch Edition. Jadi, dari segi desainnya, One RS Editions memiliki 3 parts, yaitu Core, 4K Boost Lens, atau bisa diganti ke 360 Lens. Ada juga 1 Inch Wide Angle Lens. Jadi, di tangan saya sekarang ini ada GoPro Hero 10 ya, dan kita akan bandingkan Insta360 dengan GoPro Hero 10. Oke, dari segi spek baterainya, kalau Insta360 itu sekarang yang One RS menggunakan base battery 1445 mAh. Jadi itu mereka sudah upgrade sebanyak 21% dari edisi yang sebelumnya 1190 mAh. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hero 10, GoPro ini sebenarnya masih memimpin untuk dari spek baterainya. Dia menggunakan 1720 mAh. Setelah menggunakan dan membandingkan kedua produk ini, yang Insta360 One RS lebih tahan lama dibandingkan baterai GoPro Hero 10. Jadi, kedua action camera ini akan saya pakai untuk perbandingan. Jadi, sama-sama saya menggunakan video yang standar, slow motion, time lapse. Ada untuk GoPro ada yang 5.7K, yang GoPro Hero 10 kan. Terus ada yang Insta360 yang menggunakan lensa 360-nya itu bisa pakai yang 5.3K. Selain itu ada juga yang cinematography 6K-nya mereka. Jadi kita akan tes dan kita akan lihat, termasuk dengan hasil foto jepretan sudah bisa menghasilkan 48 megapiksel. Menurut kalian juga mana yang lebih bagus? Setelah kalian lihat nanti kalian bisa taruh di komentar. Dan buat kalian yang udah pernah pakai Insta360, mungkin kalian mau bagi pengalaman pribadi kalian juga, kalian bisa taruh di bawah. Mari kita mulai lihat dari footage Insta360 yang akan saya perlihatkan pada kalian. Let's go, check it out. Selamat pagi, sekarang tanggal 25 Mei, waktu menunjukkan jam 5.46. Gua lagi tes Insta360 One RS dengan mode video biasa aja, 4K 50 fps dan lensa wide, dan menggunakan stabilisasi yang paling tinggi. One RS pakai yang quality high. Check it out. Oke, karena ini masih pagi, jadi bisa kelihatan di sini ya, belum nyala lampunya ada. What's up everybody, welcome back to Geeky Hub dengan gue Gary. Hari ini gue membandingkan GoPro Hero 10 dan Insta360 One RS. Nah, sekarang masih pagi, kita bisa coba cek untuk fitur kameranya menggunakan yang 4K 50 fps dengan wide lens, dan semuanya dibandingkan dengan fitur yang sama ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Yuk kita coba tes kameranya sambil jalan. Oke, jadi ini gue ngetes pakai tetap 4K 50 fps, yang dimana set untuk kalau istilah di GoPro tuh hyper smooth, kalau istilah di Insta360 ya stabilisasi paling tinggi. Dan gua set per 1 menit ya. Bagaimana dengan kualitas footage langitnya yang kalian lihat sekarang? Cukup berawan dan cukup jelas ya.
Kita buka dulu isi boxnya ya, jadi kalian bisa tahu dapat apa aja pas membeli. Oke, untuk pembagian partsnya, bagian itu, core ini ada yang tulisan One RS-nya. Sudah dilengkapi dengan speaker, mic untuk bagian depannya, terus di belakangnya ada status indikatornya, dan layar touchscreen-nya yang sudah bisa langsung kalian pakai untuk ngatur zoom in dan zoom out-nya secara live pada saat recording atau syuting. Lalu bagian samping core-nya ada mic lagi nih, micro SD card slot, lock cover dan lock buckle-nya yang jangan sampai salah pasang ya, biar air nggak masuk pas kalian pakai renang. Terakhir ada shutter button, ada juga mic-nya lagi, dan ada power button. Jadi totalnya untuk One RS ada 3 mic yang dipakai di kamera ini. Untuk Bluetooth yang digunakan itu 5.0, mempercepat juga proses untuk connecting antara perangkat HP untuk nyambungin apps-nya misalnya. Itu bisa sampai jarak 20 meter. Kabel charging yang digunakan USB Type-C, micro SD dengan speed class V30 ratingnya. Harus sama persis ratingnya, tidak boleh lebih rendah atau tinggi speknya. Storage-nya bisa sampai 1 TB. Waktu charge-nya 70 menit. Dan juga untuk Insta360 One RS ini sudah bisa dipakai untuk renang loh. Kedalaman 4 meter saat berenang. Itu hanya perlu menggunakan frame-nya aja. Tapi kalau mau pakai untuk diving atau sampai berenang lebih dari itu, kalian disarankan untuk membeli ada parts-nya, yaitu rumahnya untuk menyelam. Okay. What about here? Lensa 4K-nya menggunakan aperture yang f2.4. Lensa 360 itu aperturnya f2.0. Untuk foto resolution dan video resolutionnya bisa dilihat di layar. Bitrate dari Insta360 One RS adalah 100 Mbps. Rangka atau frame Insta360 One RS sudah dilengkapi dengan wind reduction juga. Jadi pas kalian ngerekam sambil naik motor, alatnya bisa meredam noise dari suara ambience. Oke, sekarang kita lagi ada di Nava Park dan sekarang gue lagi cobain pakai si Insta360 dengan 360 lens. Jadi kita lihat hasilnya seperti apa kalau kita berjalan lurus. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan kalau produk dari Insta360 One RS itu 2 jempol. Malah kalau bisa 4 jempol sama jempol kaki saya. Jadi saya kasih nilai 8,5, sangat puas menggunakan Insta360 One RS ini. Daya tahan baterainya juga udah cukup memadai untuk 2 jam. Jadi kalian pastikan untuk bisa bawa power bank juga ya. Cuma yang agak repot aja, kalian tuh mesti
bolak-balik layarnya. Ketika kalian mau ganti vlog ke diri kalian, kalian mesti copot untuk ganti layarnya menghadap ke kalian. Jadi buat kalian yang biasa jogging, kalian yang biasa sepeda, trailing, atau kalian yang sering melakukan olahraga ekstrim, atau kalian pengen mengabadikan momen-momen bersama keluarga, kerabat kalian pada saat sedang beraktivitas, pakai alat ini. Sangat rekomendasi. Oke, itu saja dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya.